Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang ruang personal, teritorial, dan kepadatan. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Astuti, Puspitasari, Asmi Farida, dan Rizka Lailatul Soleha. Jadi yang pertama itu ada ruang personal. Personal space atau ruang personal itu adalah mengatur seberapa dekat kita berinteraksi dengan orang lain, berpindah, bergerak, bersama kita akan meluas serta menyempit sesuai dengan situasi kita berada. Nah, individu tersebut itu selalu menjadi pusat dari personal space-nya. Nah, menurut Alman dalam Halim 2005 melihat bahwa personal space itu sebagai bentuk dari komunikasi nonverbal. Menurutnya, jarak antara individu itu menentukan kualitas dan kuantitas stimulasi yang dipertukarkan. Nah, jadi teman-teman, di ruang personal ini atau personal space ini, kita mengatur seberapa jarak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dari mulai kita berpindah, bergerak sesuai dengan situasi kita berada. Nah, di ruang personal ini teman-teman, kita diminta untuk mempertahankan personal space diri kita dengan orang lain. Hal ini digunakan agar kita bisa menghindari dari berbagai macam penyebab stres dari jarak yang terlalu dekat. Lalu teman-teman, di dalam teori behavior constraints itu juga menyarankan bahwa personal space seseorang itu harus dijaga untuk mencegah kebebasan perilaku yang terlalu dekat dengan kita. Kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor ruang personal. Yang pertama itu ada faktor situasional. Di dalam faktor situasional itu ada ketertarikan atau attraction. Ketertarikan antar individu itu bisa semakin kuat dan dirasa ingin dekat secara fisik dengan orang tersebut. Tapi, hubungan antara afeksi dan ruang personalnya itu lebih kompleks dan tergantung pada jenis kelamin orang yang berinteraksi. Nah, jadi teman-teman, di ketertarikan ini itu adalah salah satu topik yang cukup menarik untuk diteliti. Karena bagaimana ketertarikan di antara orang yang berinteraksi itu mempengaruhi ukuran dan jarak interpersonalnya. Nah, jadi teman-teman, di ketertarikan ini, Bell dan kawan-kawan mengemukakan bahwa ruang personal yang semakin mengecil atau jarak yang mendekat itu merupakan hasil dari ketertarikan yang meningkat. Misalnya, contoh pasangan atau individu yang memiliki kepribadian yang sama itu biasanya jaraknya lebih dekat dibanding orang yang sebaliknya. Kemudian selanjutnya itu ada kesamaan atau similarity. Semakin besar kesamaan yang ada, maka semakin kecil jarak interpersonal. Nah, ini maksudnya teman-teman, ruang personal yang kecil atau jarak yang lebih dekat itu akan dipertahankan oleh individu yang memiliki kesamaan dalam ras, usia, budaya, agama, dan lain-lain dibandingkan mereka yang tidak sama. Kemudian selanjutnya itu ada jenis interaksi. Jenis interaksi ini berkaitan dengan kualitas hubungan interpersonal yang mana topik di dalamnya itu menyenangkan ataukah tidak menyenangkan. Orang-orang yang mendapat umpan balik yang negatif itu biasanya akan membuat individu tersebut berada jauh dari kelompoknya. Dan dapat disimpulkan bahwa situasi yang negatif itu akan membuat orang mengarah pada jarak yang lebih jauh. Nah, maksudnya teman-teman di sini jenis interaksi ini berkaitan dengan hubungan interpersonal individu. Apabila individu ini mendapat umpan balik yang negatif dari suatu kelompok, maka individu tersebut mengarah pada jarak yang lebih jauh atau personal space yang besar. Kemudian teman-teman selanjutnya faktor-faktor ruang personal perbedaan individual. Yang pertama itu ada faktor budaya dan ras. Individu yang dibesarkan dalam budaya yang berbeda itu akan memiliki pengalaman belajar yang berbeda. Kelompok budaya cenderung untuk berinteraksi pada jarak yang lebih dekat dengan anggota dari subbudaya mereka sendiri daripada yang bukan anggota. Nah, jadi teman-teman, perbedaan antara budaya itu juga berpengaruh dalam jarak yang lebih dekat atau yang lebih jauh. Nah, misalnya, contoh itu sesama orang Jawa itu memiliki personal space yang kecil atau jarak yang lebih dekat dibandingkan orang Jawa dengan orang Lampung. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan jenis kelamin.
Laki-laki dan perempuan itu menunjukkan perilaku spesial yang beda terhadap orang yang disukai maupun tidak disukainya. Nah, contohnya di sini yaitu perempuan itu lebih suka berinteraksi pada jarak yang lebih dekat atau personal space yang kecil dengan laki-laki yang disukainya dibanding laki-laki yang tidak disukainya. Kemudian selanjutnya itu ada faktor kepribadian. Duk dan Nowicki itu memperlihatkan ruang personal berdasarkan pada konsep internal dan eksternal dan mengatakan bahwa perilaku spesial itu dapat merefleksikan pengalaman belajar. Nah, misalnya yaitu orang yang memiliki rasa cemas yang tinggi itu akan mempertahankan ruang personalnya atau mempertahankan jaraknya dibandingkan orang yang tidak memiliki cemas untuk menghindari risiko yang lebih tinggi. Faktor-faktor ruang personal itu ada faktor fisikal ruangan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor fisik untuk menentu antar ruangan personal itu ada beberapa fitur arsitektur yang mempengaruhi ruang personal. Mengemukakan bahwa ruang personal meningkat seiring dengan berkurangnya ukuran ruang. Artinya di sini arsitektur pun mempengaruhi ruang personal, bagaimana bentuk, pola, dan isi dalam ruang personal tersebut mau disusun seperti apa. Selain fitur arsitektur, ada posisi orang dalam ruangan itu tadi. Apakah orang tersebut akan duduk atau berdiri, apakah merasa harus ada di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, hal itu juga mempengaruhi ruang personal mengenai posisi orang dalam ruangan tersebut harus seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke dalam teritorial, pembahasan teritorial. Menurut Halalah, menyatakan bahwa suatu teritorial adalah salah satu tingkah laku yang diasosiasikan sebagai kepemilikan atau tempat yang ditempatinya atau area yang sering melibatkan ciri pemilikannya dan pertahanan dari serangan orang lain. Jadi maksudnya di sini yaitu suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau kelompok orang atas suatu tempat atau letak geografis. Pola pada tingkah laku ini biasanya mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap serangan dari luar. Artinya suatu tempat teritorial tersebut itu sudah ada seseorang atau kelompok yang pasti sudah ada penempatnya atau yang sudah ada yang menempatinya. Selanjutnya ada 3 tipe dari teritorial menurut Altman. Yang pertama ada premi-teritori, yaitu sebuah rasa kepemilikan seseorang atau sebuah kelompok tinggi biasanya dimiliki secara permanen, misalnya seperti rumah dan kantor. Nah, rumah dan kantor ini kan sudah pasti paten dimiliki oleh seseorang atau dalam suatu kelompok keluarga, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki tempat-tempat tersebut atau tempat tertentu seperti rumah dan kantor tadi itu. Yang kedua ada secondary territory, yaitu sebuah tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok, tetapi digunakan secara reguler oleh individu atau sebuah kelompok serta berbagi area tersebut dengan orang lain. Misalnya dalam secondary territory ini yaitu ada ruang kelas, kantin, dan perpustakaan. Yang ketiga ada public territory, di mana tempatnya tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok, yaitu rasa kepemilikan akan area tersebut sangat rendah, sangat susah untuk memegang kendali atas area tersebut. Misalnya seperti masjid, mall, dan tempat wisata atau tempat-tempat lainnya. Itu kan tempat umum, jadi seseorang susah untuk mengendalikan suatu tempat tersebut menjadi tempat teritorinya. Selanjutnya ada teritorial dan agresi. Salah satu faktor yang mempengaruhi mengenai hubungan teritorial dan agresi adalah status dari teritori tertentu tidak tetap atau tidak jelas, sehingga terjadi sengketa atau agresi. Artinya di sini dapat dilihat ada perebutan tempat teritori dari
dari antara individu atau antar kelompok yang menimbulkan agresi di antara keduanya, perselisihan. Selanjutnya ada teritorial sebagai batas keamanan. Manusia mendudukan teritori sebagai wilayah kekuasaan dan kepemilikan yang merupakan organisasi informasi yang berkaitan dengan identitas kelompok. Sebagai contoh adalah pernyataan apa yang kita punya dan apa yang mereka punya. Apa yang kita punya, mereka juga punya, dan apa yang mereka punya itu kita juga punya. Kita merasa aman di area tempat teritori yang dirasa kita anggap itu bisa melindungi diri kita dari gangguan yang ada di luar. Selanjutnya yang terakhir ada perbedaan teritorial dengan ruang privasi. Konsep privasi dan teritorial memang berkaitan erat atau sulit untuk dibedakan di antara keduanya. Namun, definisi privasi lebih ditekankan pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengontrol daya visual dan auditorinya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dalam arti, konsep privasi menempatkan manusia sebagai subjeknya, bukan tempat yang menjadi subjeknya. Yang selanjutnya ada kepadatan. Menurut Sandstrom, kepadatan adalah sejumlah manusia dalam setiap unit ruangan atau sejumlah individu yang berada di suatu ruangan atau wilayah tertentu dan lebih bersifat fisik. Sedangkan menurut Sarwono, yaitu suatu keadaan akan dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruangan tertentu semakin banyak dibandingkan luas ruangan. Altman dalam Zuria 2007 membagi kepadatan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kepadatan dalam, yaitu jumlah individu dalam suatu ruangan atau tempat tinggal, kayak misalkan rumah dan kamar. Yang kedua ada kepadatan luar, yaitu sejumlah individu yang berada pada suatu wilayah tertentu, kayak misalkan jumlah penduduk yang bermukim di suatu wilayah pemukiman. Sedangkan menurut Holland 1982 menggolongkan kepadatan ke dalam dua kategori, yaitu kepadatan spasial yang terjadi bila besar atau luasnya ruang diubah menjadi lebih kecil atau sempit sedangkan jumlah individu tetap, sehingga didapatkan kepadatan meningkat sejalan menurunnya besar ruangan. Misalnya kayak 40 orang dikumpulkan di ruang kelas itu kan kerasa padat banget. Sedangkan kalau misalkan 40 orang itu dikumpulin di aula itu bakal kerasa lebih luas, nggak terlalu padat gitu. Yang kedua ada kepadatan sosial yang terjadi bila jumlah individu ditambah tanpa diiringi dengan penambahan besar atau luas ruangan sehingga didapatkan kepadatan meningkat sejalan dengan bertambahnya individu. Kayak misalkan 40 orang dikumpulin di aula itu ruangnya masih luas kan, berbeda dengan 100 atau 200 orang yang dikumpulkan di aula, itu aulanya tuh kerasa lebih sempit. Selanjutnya ada akibat kepadatan tinggi. Menurut Taylor, lingkungan sekitar merupakan sumber penting dalam mempengaruhi sikap, perilaku, dan keadaan internal individu di suatu tempat tinggal. Rumah dan lingkungan pemukiman yang nyaman memberikan kepuasan psikis. Sedangkan menurut Heemstra dan Farling, kepadatan memberikan akibat bagi manusia baik secara fisik, misalnya seperti kayak lagi sakit gigi terus kita ada di tempat yang rame, itu kan bakalan lebih lagi sakit giginya bakalan lebih kerasa kan. Yang kedua ada sosial, kayak misalkan kenakalan remaja di daerah perkotaan lebih mudah terjadi daripada perkampungan. Yang selanjutnya ada psikis, misalkan orang kota yang terkadang orang kota itu kadang nggak terlalu ngebaur sama tetangga gitu loh. Atau contohnya lain, meningkatnya agresivitas pada saat lalu lintas sedang padat, kayak lagi macet gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf kepada teman-teman semua dan terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.